Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pedicare, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Nah, kali ini mungkin kita akan membahas mengenai sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Berbeda terus pokoknya ya. Kita akan selalu memberikan update-update informasi menarik lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apakah benar sih luka dengan nekrosis atau luka yang hitam ini harus diamputasi. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah langsung diamputasi atau ada cara lain? Nah, kali ini kita akan membahasnya. Oke, nah ini luka-luka yang menghitam. Nanti mungkin akan ditampilkan gambarnya di sebelah sini ya. Bagaimana sih contoh-contoh luka-luka yang hitam? Nah, di situ biasanya terjadi akibat diabetes yang tidak terkontrol, teman-teman. Ya, mungkin bukan hanya dari diabetes ya, ada faktor-faktor lain seperti arteri ulcer atau mungkin ada luka-luka yang luka-luka infeksi lainnya. Nah, ini didasari karena luka ini diakibatkan oleh kerusakan pembuluh darah, kemudian ada gangguan sistem imun dan ada kerusakan saraf. Nah, ketiga faktor ini dapat memicu terjadinya infeksi atau luka yang tidak terkontrol ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan bagaimana sih kondisi luka dari pasien ataupun mungkin ada anggota keluarga yang mengalaminya. Nah, di sini kita harus tetap menggunakan 3 teknik 3M ya. Yang pertama yaitu mencuci luka, membuang jaringan mati, dan memilih dressing yang tepat. Yang pertama kita akan melakukan cuci luka nih teman-teman. Jangan sampai lupa ya, bagaimana sih cara mencuci luka yang benar, menggunakan cairan apa atau larutan apa. Nah, yang kedua kita akan melakukan yang namanya debridement. Biasanya kita bisa melakukannya dengan menggunakan autolysis debridement atau menggunakan topikal atau bisa juga dengan menggunakan mechanical debridement ya teman-teman, yaitu menggunakan gunting dan pinset. Nah, selain itu juga kita akan melakukan teknik yang ketiga, yaitu memilih dressing yang tepat. Kira-kira apakah menggunakan dressing yang menyerap eksudat banyak, sedang, atau hanya yang ringan saja. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih dan jangan sampai salah untuk menilai keefektifan atau keefisienan dari dressing yang kita gunakan. Nah, mungkin teman-teman berpikir bagaimana sih sebenarnya cara penanganan untuk yang luka-luka dengan nekrosis atau luka-luka yang hitam ini. Nah, pertama-tama teman-teman bisa lihat dulu apakah sebenarnya luka ini nih jaringan nekrosisnya ini seperti apa. Kira-kira bisa nggak sih kita lisiskan dengan menggunakan topikal-topikal yang biasanya gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu, kaji lukanya. Setelah itu teman-teman bisa memilih topikal yang tepat ya teman-teman. Misalnya nih kayak metcovazin reguler, ataupun bisa juga menggunakan bornazin plus, bisa juga menggunakan iodosorb untuk mencegah terjadinya infeksi yang tidak terkontrol teman-teman. Nah, teman-teman nanti setelah diperhatikan dan beberapa kali perawatan, mungkin perawatan ini bisa dilakukan 2-3 hari sekali tergantung dari kondisi lukanya dan jumlah eksudat yang ada di luka pasiennya. Misal nih kita membutuhkan waktu 2 hari sekali untuk perawatannya. Oke, nah selama 2 hari itu kita kaji, kita lihat. Nah, ketika kita buka, apakah jaringannya ini bisa lisis dengan sendirinya. Nah, kalau misalnya agak susah lisis sendiri, kita biasa menggunakan alat atau mechanical debridement ya teman-teman. Kita menggunakan pinset dan gunting jaringan biasanya. Nah, setelah itu ketika beberapa kali perawatan kita tetap melakukan autolysis debridement dan mechanical debridement, namun kok masih gitu-gitu aja, stagnan gitu ya. Jadi tidak ada perkembangan sama sekali dari nekrosisnya. Nah, kita lihat lagi dari riwayat si pasiennya. Apakah pasien ini memiliki luka-luka lain, atau punya faktor pencetus lain, atau punya faktor penghambat lain nih. Atau bisa juga kita lihat dari kesehariannya yang menyebabkan kondisi luka yang tidak kunjung sembuh. Nah, namun di sini kan kita akan melihat jaringan-jaringan nekrotiknya ini kok tetap aja, kok malah tambah menyebar. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa konsulkan ke dokter bedah, atau bisa juga kita
ke dokter spesialis ortopedi untuk melihat perkembangan selanjutnya. Mungkin ketika kita menggunakan topikal ini sudah benar-benar tidak bisa untuk membantu menyembuhkan ya. Jadi kita mungkin jalan satu-satunya ya, ini mungkin jalan yang terbaik ya, sambil kita juga memberikan edukasi ke pasien dan keluarga, sambil kita bernegosiasi dengan keluarganya. Bagaimana sih cara yang tepat dan agar tidak tambah menyebar? Ya mungkin jalan satu-satunya adalah amputasi. Namun teman-teman, amputasi ini merupakan cara yang paling akhir ya. Jadi kalau misalnya masih kita usahakan dengan menggunakan autolisis maupun mechanical debridement, masih bisa nih, ya kita kejar terus pokoknya ya. Jangan sampai putus asa, kita harus ikhtiar terus. Nah, namun kalau misalnya sudah tidak bisa, ya itu memang mungkin sudah jalannya ya. Jadi yang penting kita harus selalu memberikan semangat dan motivasi yang yang tiada batas lah untuk pasien-pasien kita. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan informasi kali ini. Mungkin nanti teman-teman bisa mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa chat di kolom komentar, atau mungkin ada request nih mau bahas apa lagi, bisa chat juga di kolom komentar. Jangan pernah bosan untuk memantau terus channel YouTube Pedicare Malang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Pedicare Malang untuk update informasi menarik lainnya. Semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo Sobat Pedicare Malang, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat menarik pastinya. Apa sih kira-kira informasinya? Informasinya ini adalah seputar mengenai WMC. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak nih WMC itu apa? WMC merupakan suatu Wound Management Camp, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pedicare Malang dengan tujuan untuk melatih skill keperawatan dari teman-teman untuk merawat luka. Nah, selain itu juga teman-teman nantinya akan berkesempatan untuk belajar mengenai bagaimana sih cara memimpin suatu praktik mandiri keperawatan dalam manajemennya. Nah, selain itu juga nanti teman-teman dapat berkesempatan untuk bergabung magang di Pedicare Malang selama 1 hingga 2 minggu ke depan. Wah, pasti seru sekali ya. Oke teman-teman, ada yang masih bingung mungkin ya dari WMC itu seperti apa kegiatannya, akan ngapain aja kiranya. Nah, nanti teman-teman bisa hubungi admin di bawah ini untuk informasi selengkapnya. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman.